Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mandra Abisono, NPM 067, mahasiswa dari UPN Veteran Jawa Timur jurusan Sistem Informasi. Jadi di sini saya ingin menunaikan tugas bela negara dan saya bentuk atau saya kemas dengan podcast ya. Nah, ini di sini ada teman saya, namanya siapa Mas? Saya Jerry Ignatius Padome. Oke. Dan by the way, beliau ini Kristiani ya. Iya. Nah, di sini jadi saya emang sengaja mencari lawan bicara yang memang berbeda agama biar terasa ya untuk toleransinya. Sebenarnya topik yang bisa kita bahas untuk hari ini tuh agak sedikit sulit ya, ada sedikit strict karena yang pertama sekarang itu masa pandemi dan di sini saya untuk menunaikan tugas gelar untuk bela negara dan ya biar mempersingkat waktu, mungkin topik yang bisa kita bahas hari ini adalah pada saat kita pandemi seperti ini dan pada saat kita masih dengan umur ya above 20 ya, di bawah 20 tahun mungkin. Sebentar lagi ya. Ya, semoga aja sampai 20. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk membela negara? Menurut Mas Jerry nih seperti apa? Untuk membela negara ya, kalau kita bicara membela negara yang bisa kita lakukan sebenarnya tuh ya kalau anak muda seperti kita yang masih belum bekerja gitu, kayak menurutku kayak masih sedikit sih yang bisa kita lakukan ya, pastinya impactnya tuh nggak terlalu besar seperti yang orang-orang dewasa gitu ya. Paling yang bisa kita lakukan ya, kita kan anak muda tuh memegang kendali terbesar untuk sosmed kita ya, aku mikirnya gitu. Jadi yang bisa kita lakukan ya at least lewat sosmed itu sih, gimana caranya kita bisa menarik masyarakat kayak biar bisa berpikiran positif lewat sosmed. Jadi istilahnya membuat kendali kita yang paling besar dari situ sih menurut gue, sosmed. Berarti membuat ambience yang enak ya melalui sosial media gitu. Ya, masuk sih. Bagus. Tapi kalau aku sih ya emang saya setuju dengan perkataan Mas Heri tadi. Seperti emang pada saat kita masih jadi mahasiswa seperti ini agak sedikit sulit memang kalau ngomongin masalah nggak punya akses terlalu besar gitu. Bener banget. Tetapi ya sebenarnya kita juga bisa mempersiapkan dari sekarang sih. Ya hal-hal kecil seperti ya kita melakukan perkuliahan dengan baik, terus mencari ilmu sebanyak-banyaknya seperti itu. Itu kan bisa jadi persiapan untuk jangka panjang. Persiapannya. Oke. Dan menurut Mas Heri nih, pada saat pandemi seperti ini gitu kan juga nggak banyak sih hal yang bisa dilakukan. Misalnya nih kalau kita bela negara seperti dulu misalnya, kita kan memang bisa menunaikan contoh aja melakukan bakti sosial atau memberikan penyuluhan ke adik-adik mungkin pada saat kita bertemu dengan teman-teman atau adik-adik yang masih SMA atau SMP. Pada saat pandemi seperti ini mungkin Mas Heri punya saran mungkin selain yang tadi, selain dari media sosial untuk adik-adik ya. Adik-adik sih yang paling kan kita di pandemi ini mengalami beberapa krisis ya, kayak krisis kesehatan, krisis ekonomi, sama yang lebih mengkhawatirkan lagi itu krisis pembelajaran gitu. Jadi ya anak-anak yang sekarang tuh kasihan, jadi kayak harapanku sih mereka tetap bisa belajar dari mana aja gitu, dari rumah gitu, kayak dia bisa nyari sumber-sumber yang baik gitu, jangan sampai kayak terlena dengan ya emang sih karena ini apa kayak sekolah kan tutup kayak gitu ya. Harapanku masih bisa belajar lah. Oke, setuju banget sih Mas Heri ya. Apalagi sekarang akses internet juga mudah. Kita juga bisa belajar dari YouTube atau mungkin juga banyak tempat-tempat untuk pembelajaran bareng-bareng sama teman-teman juga banyak gitu. Oke, tadi kita ngomongin banyak di bagian bagaimana sih kita dan bagaimana sih untuk adik-adik. Sekarang mungkin dari bagian pemerintah mungkin sedikit mengkritik mungkin atau mungkin ada saran-saran bagaimana sih cara mungkin ya mereka mengimplementasikan nilai-nilai bela negara untuk negara mereka sendiri dalam sudut pandang pemerintah. Mungkin bagaimana Mas Heri? Gimana maksudnya apa yang harus dilakukan pemerintah gitu ya? Ya mungkin bisa di masa pandemi ini ya. Jadi gini, kalau masalah pandemi sekarang itu kan yang paling terdampak itu kan masyarakat yang kalangan bawah ya. Untuk kalangan atas kan kayak ya masih bisa sustain gitu. Jadi ya harapanku sih pemerintah at least kayak sadar gitu loh kalau kalangan bawah tuh lagi menderita gitu. Jadi kalau udah punya kesadaran kayak gitu, menurutku bakalan maksudnya tetap jalan dengan baik gitu. Oke. Ya.
Jadi lebih ke concern ke masyarakatnya mungkin ya. Benar-benar. Jadi kayak kita fokusin ke situ dulu, kalau misalnya kayak pembangunan infrastruktur apa kayak gitu ntar dulu aja deh kalau Oh, udah ditunda selesai. gitu ya. Oke. Sepertinya emang saya memilih lahan bicara yang benar sepertinya. Sudah cukup berilmu ya. Oke, mungkin saya buat ini tidak terlalu panjang, mungkin saya langsung kesimpulan saja ya. Jadi mungkin dengan apa yang kita elaborasikan tadi, apa yang kita katakan tadi, mungkin memang tidak secara langsung bisa mencerminkan bela negara, tapi kita harap hal-hal kecil seperti ini juga bisa jadi contoh atau bisa jadi evaluasi lah untuk kita semua. Pastinya juga bakal berdampak walaupun tidak dalam jangka pendek. Oke, mungkin cukup dari saya juga. Terima kasih untuk sudah mendengarkan dan terima kasih untuk Pak Latif telah memberikan tugas. Juga saya dan Siri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.